Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dicampakkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Minggu kemarin bacaan Injil mengenai hewan. Masih ingat? Sementara bacaan Injil hari ini mengenai tumbuhan. Hewan kemarin apa kira-kira? Lupa. Yakni Yesus sebagai gembala, ya. Sedangkan hari ini Yesus sebagai pokok anggur, ya. Dua bacaan minggu terakhir ini, kemarin sama hari ini, kira-kira mau memberikan pesan apa di sana? Yakni relasi, ya. Minggu kemarin akulah gembala baik mengenal domba-dombanya. Hari ini akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Sama, soal relasi. Mengapa anggur? Ya jelas konteksnya pada waktu itu banyak pohon anggur. Kalau kita di sekitar ini tuh ya, pelem ngono apa piye ya? Kelengkeng ngono apa piye ya? Hah? Apa? Duren? Ya. Talok ya. Tapi yang jelas bukan wetso. Wetso itu pohon melinjo. Pohon melinjo itu saya ingat, ada teman saya waktu kecil, dulu itu kan kami sering dulan bareng, lalu mandi di sungai, kecuali saya nggak boleh mandi di sungai. Lalu pakaiannya di pinggir kan, saya bawa, saya sembunyikan. Ada teman yang iseng menyembunyikan pakaiannya di atas wetso itu ya. Bisa bayangkan, rantingnya diinjak untuk jadikan pegangan, apa yang kemudian terjadi? Apa? Rampal ya. Rampal itu bahasa Indonesia apa? Ayah ngono kuwi lah, pokoknya mudah patah ya. Artinya rentan untuk dijadikan gantungan, karena ya itu tadi tidak kuat, beda. Kalau pohon anggur memang kecil, tapi mau dikatakan di sana soal relasi sekali lagi, relasi yang tidak mudah rampal.
Itu yang diwartakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya mau menggambarkan relasi yang erat. Maka pesannya tadi begini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tidak hanya soal relasi yang nempel erat itu tadi, tapi buahnya itu penting juga. Karena kalau kering ya tidak berbuah, dibuang. Saya membayangkan Bapak Ibu, buah yang seperti apa yang diharapkan kalau itu buah anggur? Tentu buah manis, bukan? Nah, saya membayangkan begini. Di sekitar kita itu ada banyak warung bakmi Jawa. Ya, hampir semua pernah makan bakmi Jawa. Saya tanya, bakmi Jawa ngendi sing enak? Bakmi Jawa ngendi sing enak? Masing-masing punya referensi sendiri-sendiri kan? Neng kono enak, neng kene ora enak. Soal rasa itu kalau diperdebatkan padu kok ya. Tapi yang ingin saya katakan, sing iso ngrasake kuwi konsumen itu, dudu bakule. Betul enggak? Meskipun bahannya sama, coba aja nanti besok suatu waktu Ibu Paroki lomba masak bakmi Jawa, bahannya sama, sumbernya juga sama. Sing enak sing endi, sing ngrasake sapa? Sing biji. Sing biji iki ya iso nyatur nyacat wong bayar. Coba kalau kita makan itu kan ngrasake ngono, kurang iki. Jal, dekne iso masak apa ora? Ora iso kok tak kira. Nah, inilah yang saya maksudkan untuk kita renungkan bersama. Rasane kepiye iki sing iso ngrasake wong liya, dudu sing masak. Hal yang sama kita sebagai pengikut Kristus ini yang bisa merasakan buahnya bukan kita, tapi siapa? Orang lain. Buahnya bukan lagi soal manis atau kecut, tapi buahnya adalah hidup kita. Kalau kita tinggal dalam Kristus dan nempel tadi, maka buahnya adalah jelas. Apa? Bacaan kedua menjawabnya. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Nah, buahnya adalah perbuatan itu. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang kasih. Kasih yang seperti apa? Contohnya bacaan pertama. Paulus itu kan orang yang menakutkan bagi jemaat awal. Siapa yang bisa membawa Paulus kepada kelompok jemaat awal ini? Barnabas. Dan melalui Barnabas Paulus kemudian diterima. Karena sosok yang menakutkan loh ya. Dulu membunuh, sekarang kok masuk kelompok kita. Was-was kan? Meyakinkan. Dia ini pernah melihat Tuhan. Dia sudah dibaptis. Dan dia kelompok kita sekarang menerima. Apa yang ingin saya katakan? Simple. Kalau orang sudah mulai konflik, apapun sumber masalahnya, lalu orang mudah memutus relasi. Membangun kembali relasi itu tidak mudah. Kalau belajar dari bacaan pertama tadi, memberi ruang seperti Barnabas dan jemaat awal, memberi ruang kepada Paulus untuk apa? Berbuat baik, menunjukkan kebaikan. Maka kasih yang paling konkret adalah ketika kita melihat orang lain yang kemudian kita beri ruang untuk tumbuh berkembang, itulah kasih. Mulai dari mana? Dari keluarga. Keluarga kalau sudah ada tindakan kasih di sana, siapa yang merasakan? Tonggo kiwa tengen. Nek ratawono piring pecah berarti aman, terkendali. Nek ora ana swara kasar di rumah itu berarti ayem tentrem. Nek sepi nyenyet, mbok menawa ya lagi neng-nengan. Mbok menawa lo ya. Tapi sekali lagi saudari-saudara, buahnya adalah kasih. Dan kasih itu tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Memberikan ruang untuk tumbuh, mengampuni, ada pengampunan,
ada kepercayaan, ada saling menguatkan di sana. Itulah buah. Moga-moga kita tumbuh dan berkembang karena kita nempel tinggal dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Kita amin sejenak.